Izin untuk video ya. Sebelum kan izinin videonya ya. Ya. Nah, kakak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes. Saya tidak kompak ya. Apa udah capek ya? Ya. Kakak yang minta barangkali aja waktu adik-adiknya. Sebelumnya kakak pertanyaan dulu, apakah adik-adik ini udah pernah belajar teknik klasikal? Belum. Belum apa sudah? Belum. Belum. Nah, teknik klasikal ya. Jadi kakak ini dari mahasiswa Ekonomi Universitas dari prodi bimbingan konseling. Nah di sini kakak akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal itu ialah sebuah layanan yang diberikan kepada peserta didik dalam ruangan kelas dan kakak ini sebagai guru BK dengan cara tatap muka atau seperti kita saat sekarang ini. Nah sekarang kakak menyampaikan sebuah materi yaitu overthinking. Apakah adik sudah pernah mendengar overthinking? Sudah pernah dengarnya? Sudah. Kok suaranya ke dalam sih? Sudah. Nah. Coba angkat tangan siapa yang tahu apa itu overthinking? Apa itu overthinking, ada tahu? Ada yang tahu? Kalau kita sama belajar aja. Ada yang tahu overthinking? Angkat tangan. Ya sebelumnya kakak akan mengasihkan reward kepada adik-adik yang aktif. Pikiran berlebihan, kita kasih dulu apa kepada siapa namanya? Betul sekali kepada adik ini, yaitu overthinking itu sebuah pemikiran yang berlebihan. Nah, seperti apa sih overthinking yang berlebihan itu atau pemikiran berlebihan itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu seperti apa bentuk overthinking atau pemikiran berlebihan itu? Siapa tadi yang berusaha? Apa tadi? Stres. Nah, aku dulu sebenarnya? Gana. Aku dulu kepada apa tadi kan? Nah, betul sekali. Biasanya overthinking itu terjadi sebuah bentuk stres, yaitu pemikiran berlebihan seperti contohnya itu terkadang kita tuh terjadinya overthinking itu ketika kita lagi ngapain? Mau ujian. Siapa namanya? Zahid. Nah nih, Zahid atau Abdul nih? Oke, betul sekali ketika lagi menghadapi ujian. Nah, di situ kan kita sering kali kan menghadapi ujian itu kita selalu berpikir apakah ujian kita ini maksimal kah atau membaik kah atau lebih buruk kah gitu kan, seperti itu kan. Nah, biasanya adik-adik ketika memikirkan menghadapi ujian itu apa sih yang adik lakukan? Belajar. Nah, seperti apa belajarnya itu? Apakah belajarnya biasa-biasa aja? Kita memikirkan nih, terkadang kita malas belajar karena juga seperti itu kan. Nah, betul sekali. Overthinking itu kita tuh cara mengatasinya untuk kita belajar. Setelah belajar kita ngapain lagi tuh? Berdoa. Nah, betul sekali. Kita udah belajar nih ya semaksimal mungkin kan. Jadi kita tuh tidak lupa juga itu berdoa agar kita meminta petunjuk kepada Allah. Pernah tahu kan, tanpa kita berdoa setelah kita belajar capek-capek nih ternyata ketika ujian
ternyata ketika ujian kita tuh kan bisa ngeblank kan, hilang isi-isi apa yang kita mau kan. Apakah ada yang pernah begitu? Nah, pernah. Nah, di sini kan ada beberapa penyebab dari overthinking, yaitu pertama terlalu memikirkan perkataan orang lain. Apakah ada pernah memikirkan perkataan orang lain? Seperti nggak enakan gitu? Apa tadi? Nah, ini di sini ada beberapa penyebab dari overthinking, yaitu pertama terlalu memikirkan perkataan orang lain. Nah, ketika kita ini setelah berbincang sama teman-teman nih, terkadang kan kita ini lagi tidak baik-baik saja, tetapi teman-teman itu tuh berbicaranya kayak menyinggung perasaan kita kan. Nah, di situ kita menjadi memikirkan perkataan orang lain itu, jadi kita nggak enakan. Yang kedua ada itu terlalu menjaga perasaan orang lain. Apakah ada pernah di posisi begitu? Terlalu menjaga perasaan orang lain? Tidak? Tidak ada ya. Yang ketiga itu ada dalam bentuk trauma. Apakah ada sudah pernah mendengar trauma? Apa itu trauma? Apa? Ketakutan berlebihan karena ada sesuatu kejadian nanti sekali. Biasanya trauma ini kejadian itu pada masa lampau atau masa apa begitu? Ya. Nah, di situ kita dengan terjadi sesuatu itu yang lampau itu kan, bisa kita memikirkan sesuatu, apakah kedepannya kita begitu lagi kah atau gimana begitu kan, biasa trauma. Nah, selanjutnya itu ada tekanan sosial. Tekanan sosial ini bisa jadi dalam tekanan sosial dalam bentuk keluarga kah atau teman kah, apa dari sahabat kah gitu kan, atau guru. Nah, biasanya tekanan sosial ini sering terjadi di keluarga. Contohnya nih, kita kan misalnya anak pertama, ada kan sini anak pertama. Anak pertama, satu orang aja di sini anak pertama. 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Anak tunggal itu biasanya baik-baik aja. Insya Allah. Nah, biasanya kalau tekanan sosial itu dari bentuk keluarga, biasanya itu orang tua terlalu mengharapkan kita sebagai orang sukses begitu. Jadi kita tuh sering memikirkan itu biasanya terjadi sebelum tidur. Apakah begitu? Sebelum tidur ini begini, apakah saya sukses nggak ya untuk masa depannya? Apakah apa tadi? Apa ya enggak? Oh, jadi tidak berada di posisi begitu. Jadi gini, misalnya ulangi lagi di lingkungan di orang tua, biasanya itu kepada anak itu kan biasanya memberikan harapan kepada anak-anaknya kan. Nah, jadi kita terlalu overthinking dari orang tua itu, sepertinya apakah saya sukses nggak ya besoknya, apakah saya berguna nggak ya, gimana ya masa depan saya, biasanya begitu. Nah, ya. Yang selanjutnya itu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Apakah pernah posisi itu? Pernah. Nah, bahwa adik-adik perlu sadari bahwasanya kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, terkadang kelebihan kita itu kelebihan kita itu berbeda dengan teman-temannya. Biasanya kelebihan adik ini misalnya membaca, kalau adik ini misalnya main bola. Nah, itu kan suatu perbandingan dari diri kita kepada teman-temannya, dan bahwa menyadarinya bahwa kita itu memiliki kelebihan masing-masing walaupun tidak kelebihan itu yang sama. Selanjutnya itu ada dampak overthinking. Apa saja dampak overthinking? Ada yang tahu? Apa? Percaya diri menurun. Nah, betul. Nah, biasanya dampak overthinking ini percaya diri ini menurun. Biasanya kita tuh diajak di teman nih. Jadi kan kita tuh kan lagi, jadi kita tuh memikirkan ajakan teman tadi. Nah, jadi kita jadi kurang percaya diri kan jadinya kalau diajak teman itu misalnya apa gitu kan. Dan itu ada
gangguan tidur. Nah ya, jadi kalau kita memikirkan sesuatu itu kan biasanya kita berlarut kan di malam hari, jadi kita agak susah tidur, lebih memikirkan hal-hal yang tidak berguna gitu, yang tidak tahu, yang belum tentu apa yang terjadi ke depannya, tapi kita udah memikirkan itu. Selanjutnya ada itu membuat emosi kita itu tidak terkontrol. Karena kita overthinking, kita takut melakukan sesuatu yang belum sesuatu itu terjadi pada diri kita. Kita dapat membahayakan diri kita sendiri. Sepertinya bunuh diri karena kita overthinking itu kan. Jadi kita tidak terkontrol lagi pemikiran kita sehingga kita dapat melukai diri kita sendiri. Selanjutnya itu ada cara mengatasi overthinking. Biasanya bagaimana cara mengatasi overthinking itu? Yang pernah ada lakukan? Apa? Oh, nggak tahu ya. Nah, di sini cara mengatasi overthinking itu ada menggunakan dengan self talk. Self talk, ada yang tahu self talk? Berbicara dengan diri sendiri. Ya, self apa? Bicara selfnya sendiri-diri. Nah, di situ kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri itu, dan dengan bertanya diri sendiri kita itu kita dapat mengintrospeksi diri kita dan dapat merubah mengintrospeksi diri kita itu bisa menjadi lebih baik. Nah, kedua itu ada berbicara kepada orang yang terpercaya. Nah, biasanya kita kan memikirkan sesuatu itu kan kita itu bisa menyampaikan kepada teman-teman kita yang dapat kita percaya, agar kan apa yang kita sampaikan itu terjaga kerahasiaannya. Apakah begitu yang Anda harapkan? Dan udah pernah ngantuk ya? Belum. Oke. Ada ide speaking nggak biar adik-adiknya ini tidak ngantuk ke apa gitu? Ada sedikitnya? Ada kah? Ada? Ada sedikitnya? Ada kah? Sedikit ada ya? Ya udah, lebih baiknya kita speaking dulu ya agar pertemuannya lebih bersemangat. Dan apakah bisa adik-adik duduknya lebih baik lagi? Lebih baik lagi? Ada ini yang menentuk? Nah, ya udah, kita speaking dulu ya. Adik-adik bisa perhatikan kakak dulu. Speakingnya itu namanya tepuk jari. Pertama gitu gini, kita nyanyi bersama-sama. Tahu adanya? Kayak gini. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semuanya. 1, 2, 3, bahagia semuanya, hore. Apakah bisa? Bisa? Kita coba ya. Ikuti semuanya ya. Kakak juga bisa mengikutinya. Nah, semuanya ayo. 1, 2, 3. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semuanya. 1, 2, 3, bergembira semuanya, boleh. Lagi. Mana suaranya nih? Iya, soalnya ada pada lemes semua. Dokter lagi ya, semuanya ikut ya. Iya, ada ini kenapa ini? Iya. Kita ulangi ya, ulangi semuanya ikut ya. Ada yang bisa mengikutinya? Bisa? Nah, bisa kita ulangi. Nah, semangat ya, ada semangat. Ada ini semangat, ada ini. Semangat. Bisa duduknya ada di depan. Ada ini juga. Nah, ulangi. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari,
tiga, bergembira semuanya. Kalian ini kan gembira. Apa aja yang gue nyanyi lagi kakak? Ada sedikit konsentrasi. Siapa tadi nyebut konsentrasi? Ada tahu? Coba ada ikut apa? Kita maju ke depan untuk ikunya. Ini masih jalan. Apa? Adanya tolong hargai kawan-kawannya ya. Ya, coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Habib Fikri. Gak boleh. Gitu ya. Ini pergerakannya tuh. Misalkan Habib dia terus nanti sebelahnya Nggak boleh yang sebutkan di samping konsentrasi. konsentrasi dimulai. Habib Ziyad. Imam Fakri. Apakah kau ada konsentrasi? Ada hukumannya, gantikan, oke. Kita mulai lagi. Oke. Mana nanti yang lambat atau yang ingat nanti tinggal gantikan anak. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Habib Fido. Hafiz Rizky. Ganti. Tadi seperti ya. Ulang. Siapa namanya? Habibi. Habibi. Aku belum Habibi. Oh, kayak ininya berpandai. Apa lagi itu? Ini banyak yang kain ini tuh. Apa? Atau lebih lain ada? Lanjut ya. Nah, di sini tadi ada cara mengatasi overthinking. Selanjutnya ada itu membuat isi pikiran ke dalam bentuk tulisan. Apakah pernah ada yang melakukan seperti itu? Pernah? Tidak pernah. Nah, di buku tulisan ini saya bentuk dengan diary gitu. Jadi permasalahan kita itu karena tidak tertampung oleh otak kita, di pikiran yang berlebihan, kita dapat menuangkan isi pikiran kita ke bentuk tulisan. Lalu selanjutnya ada itu pentingnya menghindari overthinking. Mengapa kita penting menghindari overthinking? Yaitu pertama dapat meningkatkan kesehatan mental. Karena kita tidak overthinking lagi, kita sudah tahu cara mengatasinya, maka kesehatan mental kita itu lebih baik, tidak ada rasa tekanan atau bagaimanapun. Yang kedua itu ada mengembangkan rasa percaya diri. Nah, adik-adik ketika adik-adik sudah bisa mengatasi overthinkingnya, adik-adik bisa mengembangkan rasa percaya diri lebih pede untuk bertahan ke depan atau sesuatu yang adik-adik tonjolkan dari minat dan bakat adik-adik tersebut. Nah, dari sini apakah adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, di sini kakak meminta teman-teman adik-adik satu orang untuk menyimpulkan apa yang kakak sampaikan tadi.
Ada yang berani? Angkat tangan tadi ada ini? Nanti kakak kasih reward kepada adik-adik yang mau menyimpulkan hasil dari materi kakak. Bisa? Bisa. Bisa di depan atau sini ada? Sini ada. Oke. Mulai percaya diri, lalu ke kanan. Nah, ada lagi? Apa yang mengganggu itu tadi namanya? Insomnia. Nah, dengan materi tadi itu apa yang Adek rasakan? Yang tadi yang sampaikan itu, apakah merasa mumet pikirannya lagi atau tambah udah tahu cara mengatasinya atau gimana? Apa? Mumet? Tadi mumet? Kan sudah kasih tahu cara mengatasinya. Berarti Adek bisa lagi belajar untuk cara mengatasinya, bagaimana caranya, Mbak. Seperti ketika kita melakukan ketika kita sedang overthinking, kita dapat mengalihkan dalam bentuk hobi kita. Nah, apa lagi? Cara yang diri sendiri. Apa? Siapa yang bicara tadi? Sama tadi ini. Yusuf. Apa namanya ini? Oh, Ane. Apa kata Alif lagi? berbicara diri sendiri. Berbicara dengan diri sendiri itu cara salah satu bentuk cara mengatasi overthinking. Nah, segala kakak sampaikan tadi, apa tindakan adik-adik kalau ketika melakukan overthinking selain tadi? Ada tadi. Menuangkan si pikiran dengan bentuk tulisan. Nah, namanya Java. Aku berubah Java sama ini. Korea. Siapa-siapa tadi mengeluarkan isi pendapatnya? Dari ini tadi kan? Maaf ya, kakak cuma ini hadiahnya. Karena Ini tadi ada. Siapa namanya? Ya. Ini juga. Tadi? Ada lagi? Habib. Habib. Nah, sekarang kakak minta kepada adik-adik untuk kakak sekolah sama adik-adik untuk mengisi lembar ini kepada adik-adik. Itu ini bentuk mungkin evaluasi atau selain juga ada dapat menilainya yang kakak Bruce sampaikan tadi, dan juga di sini ada pertanyaan bisa kerjasama. Nah, di sini adik-adik bisa mengisi angka ini penilaian bagaimana hasil layanan bimbingan tadi, juga yang sebaliknya itu ada lembar kerja peserta didik. Ini adik-adik bisa menjawab pertanyaannya dengan hasil dari materi kakak sampaikan tadi. Bisa? Bisa. Oke. Adek, kalau bagi belakang ya. Bawas? biar pas. Belakang ya. Apa belakang? Iya, yang kakak sampaikan tadi. Iya.
Oh, baik itu. Nah, ini 1, 2, 3. 3, 4, 1, 2, 3. Tidak, ada sini kan ada kolomnya 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 baik. Dadah, jelaskan. Iya. Nah, di sini kan tidak jelas kan di sini ini nih. Nah, ini kolom pertamanya ini 1, kolom 2-nya 2, kolom 3 3, kolom 4-nya 4. Nah, keterangannya ada di atas. Kalau 1 kurang, kalau 2 cukup, kalau 3 baik, kalau 4 setengah baik. Bisa? Kakak tunggu ya. Jadi bagian mana dulu? Itu apa beda aja tadi kita bagian semua atau itu kue. Kan mana dia harus tidak yang kamu. Bahan bagian. Kue kurang mana? Itu kue. Kenapa namanya jalannya? Iko tadi tak potong. Aduh tadi Apa? Kopi ini kita sekarang sampaikan tadi itu aduh 30 lebih. Iya. Ini sebab guru BK itu. Halo, biasanya itu kan tak tahu. Dia cuma kan karena kan ada tulisan nih. Ini maknanya ini maknanya. Yang kesulitan silakan tanya. Yang kesulitan silakan tanya. kepada adik yang kesulitan bisa bertanya ya. Jalan-jalan ya. Bentar. Ada yang tanyakan? Ada yang sudah? Belum?
1 jam. Saya hanya 10. Ya. Masih. Enggak ada lah tulis keterangan syukur. Nampak lah. Kayak warna hijau. Ambil dah ni. Dana. Makasih Ini badan fisika tadi ya? Yang fisika tadi. Inggris. Apa kecil? Siapa tadi? Belakang bang. Ini maksudnya nggak bisa di situ. Ada lagi yang belum? Ada lagi? Ada yang susah?
Gimana deh? Dari komik Nah, karena ada adik tadi udah apa mau bantu kakak, di sini kakak ada pena juga. Lagi dan lagi. Ini pena kan sama Kak. Ini sebuah baju ucapan terima kasih kakak karena dia sudah membantu kakak ya. Terima ya. Yang udah dapat tadi dapat lagi. Udah, Ada kesulitan? kayang benar, kayang pena. Aku kaya. Ya. Pena mau tidak lah. Ini kan. Oh, tadi ini tik juga ya? Nah, kayang pena sekarang. Udah selesai. Udah. Ini kak kumpulin. Kasih ya. Udah? Itu udah? Nah, tadi ada dibicarakan. Nah, tadi kan kakak udah mengatakan tadi nih siapa yang aktif atau bersemangat untuk membantu kegiatan ini, kakak akan ngasih reward. Nah, ini rewardnya satu-satu yang mendapatkan ya, karena orang semangat yang lebih semangat dulu ya. Kira-kira siapa yang lebih semangat ya? Saya. Siapa? Saya semuanya. Berarti saya juga tuh. Nah, di sini kakak ini telah mengobservasi tadi nih siapa yang semangat mengikutinya, yang apa gitu ya? Yang udah dapat lihat. Coba. Rido. Saya. Rido. Oke, di sini kakak tadi melihatnya yang lebih semangat yaitu ada kakak yang ini namanya. Nah, tadi sayangnya kita kuncinya overlapping. Overlapping kulitnya. Kenapa begitu? Kan kakak menyampaikan overlapping itu cara mengatasikan bisa bentuk tulisan nih. Nah, semoga juga berguna sudah berpikir itu atau apanya bisa menyumbang bentuk dalam tulisan ya. Cuma ya. Kasih. Video imut ya. Nah, terima kasih. Bisa dulu. Nah, terima kasih kepada Ade yang sudah bekerja sama dengan kakak untuk mengikuti kegiatannya yang lebih baik dan lebih baik lagi semoga ya. Nah, kakak sudah setelah kakak tutup, setelah kakak tutup nanti kakak mau minta foto bersama dulu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.